Hai, saya Della Delia. Halo, nama saya Muhammad Agi Ramadi dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 5. Modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo yang artinya cara dan ernus yang artinya periode waktu masa kini. Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi artinya proses menuju masa kini dari yang sifatnya tradisional ke modern. Contohnya pada zaman dahulu saat berkomunikasi menggunakan surat, tetapi sekarang sudah bisa berkomunikasi menggunakan telepon. Hal tersebut menunjukkan adanya modernisasi. Pengertian modernisasi menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Menurutnya, modernisasi adalah perubahan sosial yang lebih terarah dan didasarkan oleh suatu perencanaan. Contohnya dalam kehidupan masyarakat adalah adanya pembangunan eskalator baik di pusat perbelanjaan, bandara, hotel, dan lain-lain. Di mana adanya pembangunan eskalator tersebut tentunya dilakukan secara terarah dan ada perencanaan terlebih dahulu. 2. Konjaningrat. Menurutnya modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai zaman. 3. Astrid S. Susanto. Menurutnya modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Ciri-ciri manusia modern menurut Ales Inkeles. Yang pertama, memiliki sifat hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat berpikiran demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi lebih ke masa depan daripada ke masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan perorganisasian. Yang kelima, menghargai hidup manusia lain. Yang keenam, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, percaya diri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto. Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Dan yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS atau Biro Pusat Statistik. Nah, kemudian yang keempat adalah penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, terutama media massa. Kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplinkan diri. Dan yang terakhir adalah sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada gejala-gejala modernisasi. Ada 4. Yang pertama, bidang budaya. Bidang budaya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua ada bidang politik. Bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara baru yang merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat ada bidang sosial. Bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. Sekian dan terima kasih.